Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk kali ini kita akan belajar tentang satu video pembelajaran interaktif untuk siswa SMP materi besaran dan satuan. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah materi besaran dan satuan. Ini merupakan materi dasar dari setiap dalam pembelajaran. Dikarenakan materi besaran dan satuan ini nanti akan dipakai dalam materi-materi selanjutnya. Harapannya ketika materi dasar ini sudah terpegang, materi dasar ini sudah dapat kita kuasai bersama, harapannya nanti bisa semakin mendukung untuk materi-materi yang akan kita pelajari di kemudian hari. Oke adik-adikku semuanya, perlu kita pahami bersama. Sebelum kita masuk dalam materi besaran dan satuan, pernahkah kalian mencoba untuk mengukur panjang suatu meja? Atau mencari berapa toh panjang daun pintu? Atau berapakah panjang jalan yang kamu tempuh? Atau Anda sekalian mengukur suhu air ketika dia mendidih? Hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan materi ini, yaitu materi besaran dan satuan. Karena pada dasarnya ketika kita belajar besaran dan satuan, nanti endingnya akan menuju pada proses pengukuran. Ya, kita masuk pada materi pokok tentang pembahasan dari yang namanya pengukuran. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu mengukur? Bagaimanakah cara kita mengukur? Tentunya konsep dasarnya proses pengukuran itu tidak akan sama dengan proses perhitungan. Bisa saja setiap orang itu melakukan perhitungan, tapi belum tentu bisa melakukan pengukuran. Karena pengukuran dasarnya harus menggunakan alat yang namanya adalah alat ukur. Sedangkan ketika kita belajar tentang perhitungan, ada kalanya kita bisa menghitung tanpa adanya alat bantu hitung berupa kalkulator. Pengukuran sendiri merupakan proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Yang mana ketika kita melakukan suatu pengukuran tersebut, hasil yang kita dapatkan itu merupakan suatu besaran. Sebagai contoh, kita mengukur tinggi badan menggunakan alat berupa meteran atau alat ukur tinggi. Maka hasil berupa tinggi badan kalian itu merupakan suatu besaran. Anda sekalian juga mengukur misalkan massa badan kalian menggunakan timbangan atau neraca. Ketika didapatkan bahwa massa badan sekalian adalah 50 kg ataupun 60 kg, maka massa badan itu merupakan suatu besaran. Dan lain-lain, Anda mengukur suhu, Anda mengukur apapun itu dengan alat ukur, maka hasil-hasil itu, besaran-besaran yang kamu ukur itu namanya adalah besaran. Sehingga dapat kita definisikan bahwasanya besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan nilainya memiliki satuan. Tiga hal pokok ini menjadi hal yang sangat penting. Salah satu saja tidak bisa memenuhi syarat tersebut, maka tidak dikatakan sebagai besaran. Satu dapat diukur, kemudian dapat dinyatakan dengan angka, tentunya ada hasil, kemudian dan dia juga memiliki satuan. Dalam fisika, perlu kita tahu bahwasanya ada dua macam besaran fisis yang mungkin sudah sering kita dengarkan dan kita pahami, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu sendiri merupakan besaran yang utama
Yang mana besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu, ditetapkan terlebih dahulu, sudah ditetapkan sejak dahulu kala, dan tidak dapat dijabarkan dari besaran-besaran lain. Artinya dia berdiri sendiri. Perlu kita pahami, Anda sekalian, terkait dengan besaran pokok dalam fisika, itu ada 7. Yang pertama adalah panjang, kemudian massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Masing-masing besaran ini tentunya seperti definisi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mempunyai satuan masing-masing, kemudian dia juga punya simbol tertentu, dan ketika dia dilakukan pengukuran, dia akan mendapatkan hasil tertentu tentunya. Oke, anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya yang saya Oke, anak-anakku semuanya, ketika kita belajar tentang besaran pokok, salah satu saja yang kita ambil contoh adalah panjang atau besaran pokok panjang. Tentunya sesuai dengan definisi awal tadi, besaran pokok itu harus mempunyai alat ukur. Yang mana alat ukur panjang itu kalau dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai alat-alat berikut. Ada yang namanya penggaris atau mistar atau mungkin lebih kita kenal dengan nama meteran. Kemudian ada alat ukur lagi namanya adalah ini micrometer skrup. Kemudian ada alat lagi namanya adalah jangka sorong. Yang mana masing-masing dari alat ini memiliki ketelitian masing-masing. Setiap alat, baik mistar, kemudian jangka sorong, dan mikrometer skrup, itu mempunyai ketelitian masing-masing. Yang mana semakin teliti alat itu, maka dia akan semakin bagus untuk pengukurannya. Kita bisa menggunakan alat berupa mistar, ini sebagai alat untuk ukur dengan ketelitian 1 mm. Lebih teliti lagi ketika kita menggunakan alat berupa ini mikrometer skrup ini, mohon maaf, ini adalah jangka sorong ini lebih teliti lagi dengan ketelitian 0,1 mm. Sedangkan ketika kita menggunakan mikrometer skrup ini 10 kali lebih teliti lagi dibandingkan dengan jangka sorong, yaitu 0,01 mm. Dalam penggunaan 3 alat ini tentunya kita harus memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Jangan sampai kita menggunakan alat yang salah sehingga ketika kita mengukur suatu besaran, penggunaan alat yang salah akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Oleh karena itu perlu pemilihan alat yang tepat agar kita bisa menggunakan alat ukur ini dengan baik. Yang kedua, ketika kita mengukur besaran pokok massa, tentunya ada alat khusus untuk mengukur massa itu. Kalau kita pahami bersama, satuan dari massa itu adalah kilogram. Yang mana kalau kita definisikan, definisi standar dari massa 1 kg itu adalah sebuah silinder logam yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Prancis. Ini merupakan salah satu standar yang kita gunakan, sehingga kalau kita ditanya berapa 1 kg itu, alat ini yang digunakan untuk menjadi standar internasional bahwa massa 1 kg itu adalah merupakan massa sebuah silinder logam yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di negara Prancis yang digunakan sebagai standar internasional. Tentunya ketika kita bicara tentang massa, ada alat ukur massa. Alat ukur massa ini tentunya bermacam-macam. Kalau bahasa gampang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah timbangan.
Timbangan sendiri secara fisika itu bermacam-macam. Ada neraca dua lengan, ada neraca kimia, ada neraca digital atau elektronik yang sering kita pakai. Bahkan untuk saat ini mungkin kita lihat di penjual-penjual yang kaki lima, penjual buah ataupun yang lainnya sudah memakai timbangan yang elektronik atau neraca yang elektronik atau digital. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi yang sudah kita gunakan itu sudah semakin bagus, yang mana semakin mendukung dengan teknologi tersebut mempermudah untuk kerja dari manusia. Tentunya gambar-gambarnya anak-anak semua bisa cari di Google atau di sumber-sumber yang lain yang lebih bagus, sehingga bisa menjadi menambahkan referensi yang Anda gunakan. Ketika kita bicara waktu, besaran yang ketiga adalah waktu. Salah satu alat ukur waktu yang paling sering kita gunakan itu adalah yang namanya stopwatch. Ini standar 1 detik itu seperti apa, sudah bisa didefinisikan. Anda bisa baca sendiri di sini. Yang mana alat ukur waktu yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah jam. Atau mungkin jam tangan, ada jam dinding, itu ada proses detikan, yang mana itu semua merupakan alat ukur dari waktu. Akan tetapi yang paling memungkinkan untuk digunakan untuk mengukur waktu yang paling gampang adalah alat ini. Ini berupa stopwatch. Ada jam pasir, ada jam air, itu mungkin zaman dahulu kala. Ketika teknologi belum berkembang sangat drastis, sekarang sudah cukup bagus teknologinya sehingga perlunya ada jam tertentu atau alat ukur waktu tertentu yang namanya adalah stopwatch itu sendiri. Ketika kita setelah belajar besaran pokok, tadi sudah saya ambil sampel saja 3, kita masuk pada besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Sesuai dengan namanya, bahwasanya besaran turunan itu merupakan besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran pokok yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pembesar-pembesar fisika, oleh orang-orang fisika dahulu, itu dijadikan dasar sebagai pembentukan besaran-besaran turunan setelahnya. Sebagai contoh, ada besaran yang namanya luas. Luas ini merupakan besaran turunan. Karena apa? Besaran turunan luas ini diambil dari hasil perkalian antara panjang kali lebar. Sebagai contoh, Anda mempunyai persegi panjang, kemudian disuruh untuk mengukur luasnya. Nah, kalau kita pahami bersama, luas ini merupakan hasil kali panjang kali lebar, yang mana satuan dari panjang itu sendiri adalah meter, lebar juga meter, sehingga didapatkan satuannya adalah meter persegi. Ini menunjukkan bahwasanya satuan dari panjang kali lebar ketemu meter persegi ini diambil dari satuan di besaran pokok, yaitu satuan besaran panjang. Sehingga dia tidak berdiri sendiri, akan tetapi dia didapatkan dari besaran-besaran yang lain. Sebagai contoh, saya ambilkan beberapa tabel besaran turunan. Sebenarnya dalam kehidupan real, ya semuanya itu besaran turunan banyak sekali, kan tetapi yang sering kita jumpai ada kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian massa jenis, satuannya kilogram meter kubik, luas meter persegi, volume meter kubik, gaya itu merupakan Newton. Ya, mana Newton itu sendiri merupakan hasil dari besaran-besaran yang lain pula. Kemudian energi merupakan Newton meter atau yang dikenal dengan satuannya Joule. Masing-masing satuan dari besaran turunan ini diambil dari besaran pokok yang merupakan besaran utama yang nantinya bisa kita gunakan untuk bahan mencari satuan-satuan yang lain di besaran turunan.
Dalam sistem internasional telah disepakati pada tahun 1960 oleh Konferensi Umum ke-11 mengenai berat dan ukuran dengan nama Satuan Sistem Internasional atau SI. 1 kilogram, kemudian 1 meter, kemudian 1 sekon itu punya standarnya masing-masing. Sistem satuan internasional menggunakan satuan dasar meter, kilogram per sekon, atau yang bisa kita singkat dengan sistem MKS. Sedangkan yang lain bisa dipakai juga ada satuan sentimeter, gram sekon, atau yang kita kenal dengan istilah sistem CGS. Ya, bisa kita lihat dalam tabel ini, satuan MKS itu meter, kilogram sekon, CGS centimeter, gram sekon, yang mana besaran yang menjadi dasar atau menjadi pokok dalam penggunaan satuan internasional ini adalah panjang, massa, dan waktu. Ya, untuk selanjutnya kita perlu adanya konversi satuan panjang. Kemudian bagaimana kita mengubah satuan panjang? Biasanya sering kita jumpai ada soal kalau 1 meter berapa kilometer, 1 sentimeter berapa kilometer, kemudian 1 desimeter berapa sentimeter. Itu bisa kalian lihat dari hasil dari pembelajaran seperti anak tangga itu. Dengan adanya anak tangga tersebut, Anda sekalian nanti bisa mengetahui. Biasanya titenan yang paling gampang adalah ketika dia turun 1 tangga itu dikalikan 10, turun 2 tangga berarti kelipatannya, 3 tangga juga kelipatannya. Ketika dia naik 1 tangga berarti dibagi 10, kemudian naik 2 tangga 100, begitu pula kelipatannya. Nah, sebagai contoh seperti ini. 1 kilometer berapa hektometer? Kalau kita lihat dari tangga yang sering kita buat itu, dia akan turun 1 kali, 1 tangga. Otomatis dia kelipatannya akan dikalikan dengan 10. Seperti itu. Contoh lagi, 10 meter itu berapa kilometer? Nah, kalau kita lihat dari tangga yang sering kita buat tadi, itu turunnya dia naik, bukan turun lagi, tapi naik 3 tangga. Sehingga dia dibagi kelipatannya yaitu 1000 menjadi 0,01 km. Seperti ini sudah jelas sekali. Bagaimana dengan konversi satuan massa? Hampir sama dengan panjang tadi. Hanya saja satuan-satuannya yang mungkin agak berbeda. Tapi cara pengkonversiannya adalah ketika dia naik 1 kali, maka dibagi 10. Ketika dia turun 1 tangga, maka dikalikan dengan 10. Begitu pula kelipatannya. Berbeda dengan volume. Karena volume ini kita sudah tahu satuannya adalah meter kubik, maka ketika dia naik 1, dibaginya bukan 10, tapi 1000. Ketika dia turun 1, maka dia tidak dikalikan dengan 10 lagi, tapi dikalikan dengan 1000. Begitu juga kelipatannya. Sehingga ini akan menjadi dasar utama dalam rangka untuk bagaimana mengkonversi satuan satu ke. Oke anak-anakku semuanya, demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang besaran pokok, besaran turunan, dan konversi satuan. Harapannya nanti Anda sekalian bisa belajar lebih giat lagi. Untuk latihan lebih giat lagi agar dapat semakin memahami materi ini. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan agar apa yang kita usahakan, agar kita terhindar dari COVID-19 yang sedang semakin merajalela ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.